Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdali khalqih. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, santri semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan taklim kita kitab takrib untuk pemula. Kitab Fikih Mazhab Imam Syafi'i karangan Imam Abu Syuja. Kitab Takrib saya share screen ya kitabnya ya. Kitab Takrib karangan Imam Abu Syuja. Nah, kita masih ada di bab sholat. Kitabus sholat. Bab sarannya ya. Kitabus sholat. Nah sekarang kita sudah masuk ke bab sholat Jumat ini. Nah, sholat Jumat terakhir kemarin kan kita sholat musafir ya, sholat bagi para musafir. Sekarang kita sholat Jumat. Ini faslun, saya baca dulu ya. Faslun, satu bab tersendiri. Wasyaro itu wujubil Jum'ati sab'atu asya'a. Adapun syarat wajibnya sholat Jumat itu sab'atu asya'a. Ada tujuh, tujuh hal yang menjadi syarat wajib Jumat. Maksudnya syarat wajib itu apa? Yaitu 7 poin ini yang mewajibkan seseorang itu untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau 7 poin ini tidak terpenuhi, maka nggak wajib sholat Jumat. Itu makanya disebut sebagai syaro itu wujubil Jumati. Syarat-syarat wajibnya sholat Jumat. Apa yang pertama? Al-Islamu. Yang pertama itu dia harus orang Islam. Orang non-Islam nggak wajib sholat Jumat. Otomatis ya. Wal bulugu, balik, udah dewasa. Yang belum balik, minggir. Nggak wajib sholat Jumat. Wal aklu dan berakal. Kalau orang gila ODGJ nggak diwajibkan sholat Jumat. Wal hurriyatu, dia merdeka, merdeka. Huria itu lawannya itu amat atau budak. Nah, maka yang budak sekarang kan udah nggak ada budak ya. Sekarang semua orang sudah huria. Maka hanya orang-orang yang merdeka yang wajib. Wabdukuriyatu dan laki-laki, perempuan nggak wajib sholat Jumat, laki-laki yang wajib. Wasihatu orang yang sehat, orang yang sakit nggak wajib sholat Jumat. Wal istitonu dan orang yang mukim, orang yang lagi safar itu dia nggak wajib sholat Jumat. Maksudnya nggak wajib itu apa? Wajib dan nggak wajib itu hanya persyaratan ini yang dia wajib untuk sholat Jumat. Kalau dia nggak ada persyaratan ini, misalnya dia lagi dalam perjalanan, nggak wajib sholat Jumat. Karena nggak memenuhi 7 syarat ini. Syarat ini tuh kumulatif ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus ini dan ini dan ini dan ini. Bukan bukan atau ya. Tapi dan. Jadi kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka dia nggak wajib untuk sholat Jumat. Tapi dia harus tetap sholat. Sholat apa? Sholat duhur. Sholat duhur. Tapi kalau misalnya dia dalam perjalanan, tapi dia bisa menghadiri sholat Jumat, ya nggak apa-apa. Sholat Jumat boleh. Tapi nggak wajib sebenarnya bagi dia. Kalau dia mau sholat duhur aja, boleh gitu. Tapi kalau dia sudah sholat Jumat, ya udah gugur. Nggak harus sholat duhur lagi. Oke ya, paham seperti itu ya. Wasyaro itu fi'liha, adapun syarat pelaksanaan dari sholat Jumat itu salah satu ada 3. Pertama, angtakunal baladu misron au qaryatan. Nah ini zaman dulu ya, zaman dulu. Jadi eh, pelaksanaan sholat Jumat itu harus ada di kampung atau di kota gitu ya. Maksudnya gini, zaman dulu kan masih ada itu kabilah-kabilah yang nomaden kan, nomaden di lembah-lembah gitu kan, dipindah lagi nanti, pindah lagi, dia nggak punya kampung, nggak punya kota, pindah-pindah aja dari satu gurun ke gurun yang lain. Nah, maka itu nggak wajib sholat Jumat ya, karena sholat Jumat itu harus dilaksanakan di satu yang berbentuk apa namanya perkotaan atau perkampungan gitu. Memang nanti di dunia sekarang bagaimana dengan perkantoran, bagaimana dengan di sekolah-sekolah, di universitas-universitas melaksanakan sholat Jumat gitu kan? Ya itu kalau bahasa besarnya ya mereka bukan nomaden gitu kan ya. Mereka tetap di satu kota namanya kan atau di satu kampung gitu kan. Jadi ya pelaksanaan sholat Jumatnya
mayoritas ulama mengatakan ya sah untuk dia melaksanakan sholat Jumat. Wa ayyakunal adadu arba'ina min ahlil jum'ati. Dan jumlahnya itu 40 orang laki-laki tadi ya dari ahli Jumat. Maksudnya 40 orang yang memenuhi syarat untuk melaksanakan sholat Jumat tadi. Nah, dia harus laki-laki, dewasa, ahli mukimin di situ gitu ya. Nah, itu harus ada 40 orang. Kalau nggak ada 40 orang, menurut madhab Syafi'i, nggak harus melaksanakan sholat Jumat gitu ya. Nggak harus melaksanakan sholat Jumat, nggak wajib melaksanakan sholat Jumat. Misalnya di satu kampung, laki-lakinya hanya 25 orang yang dewasa, lainnya anak-anak gitu, lainnya perempuan dan anak-anak. Ya udah, di kampung itu tidak perlu melaksanakan sholat Jumat, tapi dia melaksanakan sholat duhur. Ini menurut madhab Syafi'i, madhab Imam Syafi'i. Sedangkan madhab yang lain, ada yang mengatakan nggak harus 40, tapi ini kita kan kitabnya mengikuti kitab madhab Imam Syafi'i, maka hitungannya yang ikuti hitungan Imam Syafi'i, yaitu 40. Kalau ditanya lagi kenapa kok 40 ini segala macam, yaitu nanti pertanyaan di sesi yang lebih advance. Kita nggak akan berbicara di sesi yang lebih advance terkait ini ya. Jadi kita hanya mengikuti apa yang disampaikan di dalam madhab Imam Syafi'i ini. Yang 40 dihitung ada 40 orang nggak di situ gitu kan. Ini memang nanti diskusinya akan sangat banyak, deviasinya akan sangat banyak. Tapi eh, 40 itu dilihat. Jadi karena ini sudah menjadi ketetapan dari Imam Syafi'i, 40 orang untuk melaksanakan sholat Jumat, ya kalau ada 40 ya diselenggarakan sholat Jumat. Kalau nggak ada 40 orang laki-laki dewasa dan tadi memenuhi syarat mukimin, memenuhi syarat sholat Jumat ya dilaksanakan sholat duhur. Makanya itu ada itu kita di beberapa kampung itu karena tidak yakin jumlahnya 40 gitu ya, dewasa semua gitu kan ya, maka dia habis sholat Jumat melaksanakan sholat duhur lagi. Itu lebih untuk kehati-hatian sebenarnya, lebih untuk kehati-hatian. Kemudian wa ayyakunal waktu bagian. Nah, kemudian harus dipastikan bahwa waktu sholat duhurnya itu masih ada untuk mencukupi untuk melaksanakan sholat Jumat. Taruhlah misalnya asar itu jam 3, misal gitu ya. Jam 3 sudah asar. Maka sholat Jumat itu ya harus bisa memenuhi seluruh rukun-rukun sholat Jumat gitu kan. Baru dia nanti dilaksanakan sholat Jumat. Taruhlah ternyata waktunya sudah jam 2:50 kan tinggal 10 menit. 10 menit mungkin nggak mencukupi untuk melaksanakan sholat Jumat. Ya udah, nggak perlu sholat Jumat karena nggak ada waktu lagi kan sholat duhur. Gitu kan. Karena sholat Jumat itu agak panjang karena ada khutbah kan, khutbah satu, khutbah dua kan. Kemudian ada sholat lagi 2 rakaat. Makanya harus mencukupi waktunya dihitung aja. Kalau khutbahnya sesingkat-singkatnya misalnya 10 menit sama 5 menit berarti 15 menit. Sholatnya 10 menit 25 menit misalnya ya. Berarti ya kira-kira diperlukan waktu 25 sampai 30 menit sebelum asar, harus dipastikan. Kalau memang nggak yakin ya udah sholat duhur. Sholat duhur mungkin 7 sampai 10 menit mencukupi. Itu ya. Fa'in khorojal waktu au udimat asyurutu suliat duhron. Nah, apabila waktunya sudah nggak ada dan syarat-syarat tadi tidak tidak tercukupi syarat-syarat suliat duhron, maka cukup dengan melaksanakan sholat duhur, nggak perlu sholat Jumat. Ya, itu ya poin-poinnya ya. Jadi eh, Jumat ini untuk menggantikan duhur, tapi ada beberapa syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut, maka tetap kembali untuk melaksanakan sholat. Yaitu menurut madhab Syafi'i syarat-syaratnya itu apa? Itu Islam, balik, ini syarat wajibnya ya berakal, kemudian kuliah atau merdeka, laki-laki, sehat dan mukim. Kemudian eh, syarat pelaksanaannya itu dia harus melaksanakannya itu di kampung atau di desa, bukan di lembah-lembah yang nggak ada kampung gitu, nomaden bukan. Kemudian
jumlahnya itu sudah 40 orang tadi, 40 orang dewasa, laki-laki tadi, mukim tadi, gitu ya, min ahli jumati. Kemudian masih ada waktu untuk melaksanakan sholat Jumat. Kalau waktunya udah mepet, udah mau habis waktunya ya udah melaksanakan sholat duhur aja. Gitu ya. Demikian taklim kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Sampaikan juga ke saudara-saudara kita ya. Kita tutup dengan doa kifar majelis. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.